Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak San di channel Sanjaya Kumbaro Official. Hari ini Pak San akan membahas salah satu materi psikologi terkait dengan kecerdasan emosional. Apa itu kecerdasan emosional? Kecerdasan emosional adalah kecerdasan atau kemampuan individu untuk mengelola dan juga mengatur bagaimana pola emosi dia diberlakukan dan juga ditransmisikan. Kembali bahwa kecerdasan emosional juga terkait dengan bagaimana kesuksesan individu untuk mengelola kehidupannya. Karena perasaan adalah bagian juga dari salah satu komponen pengatur kehidupan. Kembali untuk kecerdasan emosional, ada ciri-ciri orang-orang yang belum mampu memiliki kecerdasan emosional yang baik, atau dalam kata lain masih belum bisa memiliki kecerdasan emosional yang efektif. Jadi berikut 5 ciri orang-orang yang memiliki kecerdasan emosional rendah. Disimak ya. Yang pertama, orang yang memiliki kecerdasan emosional rendah cenderung selalu merasa benar. Di sini, bagaimanapun orang lain memberikan argumen dan juga bukti-bukti bahwa dia salah, dia akan terus mencari argumen dan alasan-alasan lain yang membuat dirinya akan selalu terlihat benar. Dan di sini pun kebanyakan orang yang memiliki kecerdasan emosional rendah cenderung untuk mengulang-ulang kesalahan, namun terus membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Jadi akan sangat melelahkan untuk kita saat berhadapan dengan orang-orang yang berkecerdasan emosional rendah, karena mereka tidak akan mudah untuk menyerah dan juga memberikan permohonan maaf kepada kita ketika mereka melakukan kesalahan. Yang kedua adalah tidak memiliki empati. Orang-orang dengan kecerdasan emosional rendah cenderung untuk tidak terlalu peka atau bahkan kehilangan kepekaannya terhadap apa yang telah mereka sampaikan. Itu dapat berefek kepada perasaan orang lain, menyakiti bahkan melukai, juga bahkan dapat menimbulkan efek negatif terhadap kehidupan orang lain. Di sini, orang-orang dengan kecerdasan emosional rendah cenderung lebih cuek dan juga sulit untuk diingatkan untuk lebih peka terhadap apa yang dirasakan orang lain ketika mereka berperilaku, berkata, atau bahkan hanya sekedar bersikap di depan orang lain. Yang ketiga adalah suka menyalahkan orang lain. Kecenderungan orang-orang dengan kecerdasan emosional rendah sering mencari-cari kesempatan untuk dapat keluar dari kasus. Keluar dari kasus atau playing victim membuat orang lain serasa bersalah. Dengan cara juga dia selalu memikirkan cara-cara untuk menyudutkan orang lain. Di sini setiap ada masalah, orang-orang yang memiliki kecerdasan emosional rendah kecenderungannya adalah berpikir negatif untuk bagaimana dia tetap terlihat baik di samping orang lain akan tersudutkan dalam posisinya di suatu kasus. Yang keempat adalah terkait dengan mereka memiliki emosi yang tidak stabil. Di sini, orang-orang yang memiliki kecenderungan emosional rendah cenderung tidak dapat mengelola emosi. Emosi mereka akan meledak-ledak ketika mereka marah, mereka akan sangat terlihat arogan dan juga sangat terlihat meledak-ledak. Namun juga ketika mereka bahagia, cenderung mereka tidak peduli dengan sekitarnya dan cenderung mereka melampiaskan kebahagiaannya itu juga dengan berlebihan. Di sini kembali orang-orang dengan kecerdasan emosional rendah kecenderungan tidak menghargai perasaan dan juga suasana di sekitarnya. Dan yang terakhir, orang-orang dengan kecerdasan emosional rendah cenderung rentan terkena gangguan stres karena mereka kecenderungan untuk terlalu sensitif dan terlalu mudah tersinggung, masuk ke dalam suatu konflik dan perselisihan, dan cenderung mereka dapat lebih mudah terpancing dan tersulut emosinya, dan dapat juga berpengaruh terhadap satu pemikiran yang biasanya tidak jernih karena orang-orang dengan kecerdasan emosional rendah cenderung diperdaya oleh emosi dia sendiri. Nah, tadi 5 ciri dari orang-orang yang memiliki kecerdasan emosional rendah. Jadi bisa disimpulkan bahwa setiap orang memiliki karakteristik emosional dan mereka juga memiliki beban emosi tersendiri. Kita sebagai manusia yang memiliki perasaan, otomatis kita pun wajib untuk mengelola emosi kita dengan baik dan bijak.
Karena di lingkungan sosial kita juga bertemu dengan emosi-emosi lain dan perasaan-perasaan yang lain. Dari itu, belajarlah untuk lebih cerdas mengelola emosi karena ini adalah salah satu tanggung jawab sosial kita sebagai individu. Sekian dari Pasan, tidak lupa Pasan selalu mengingatkan untuk kembali request tema-tema untuk video selanjutnya, lalu kita diskusi lagi di kolom komentar. Tidak juga lupa untuk like, comment, and subscribe ya, agar Pasan lebih semangat lagi membuat video-video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.